Perkenalkan, nama kakak Kamuti. Salam kenal. Di video kali ini Kamuti akan bercerita. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu tidak ya hewan yang menghasilkan madu? Hewan apa ya kira-kira? Yap, benar sekali. Hewan itu adalah lebah. Nah, pada kesempatan kali ini Kamuti akan bercerita sebuah kisah yang berjudul Raja Lebah dan Sesendok Madu. Kisah Raja dan Sesendok Madu ini merupakan jenis cerita fabel yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita nyanyi bersama dulu yuk tentang lebah. Membuat madu. Lebah bekerja keras, terbang mengelilingi bunga, kumpulkan nektar untuk buat madu. Lebah membuat madu. Lebah bekerja keras. Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang tentram dan damai, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Raja Lebah ingin menyelenggarakan pesta besar untuk rakyatnya. Kala itu kemudian Raja Lebah mengumpulkan seluruh rakyatnya dan berkata, "Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian." Mendengar titah sang raja, rakyat lebah pun pulang ke rumah masing-masing dan mengambil sesendok madu di rumahnya. Sesampainya di rumah, ketika bapak lebah ingin mengambil sesendok madu, lalu ibu lebah datang dan berkata, "Pak, madu itu kan untuk persediaan makan kita." "Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukannya 1 tempayan. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu?" "Bagaimana kalau madu itu kita ganti saja dengan sesendok air, Pak? Pasti tidak ada yang tahu." Walau sempat ragu dan takut, bapak lebah itu kemudian datang membawa sendok air dan mengumpulkannya ke sebuah tempayan besar yang ada di istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Setelah semua rakyat lebah mengumpulkan sesendok madu, lalu raja memerintahkan untuk prajurit memasukkan tempayan tersebut ke dalam sebuah gudang. "Wahai prajurit, segera simpan madu ini ke gudang penyimpanan." Keesokan harinya, menjelang pesta panen raya tiba, sang raja pun berkata, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri, tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau." Kemudian, sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Ternyata, kalian tahu apa yang terjadi setelah ini? Ketika tempayan itu dibuka, raja terkejut dan sedih melihat isi tempayan tersebut ternyata hanyalah air. Ternyata seluruh rakyat lebah telah bertindak curang. Mereka hanya memberikan air, bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah raja. Setelah itu, rakyat lebah pun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena perayaan yang seharusnya banyak makanan dan menyenangkan, kini sepi dan hanya ada tempayan yang berisi air. Kemudian beberapa rakyat lebah pun datang menghadap raja untuk meminta maaf dengan suara yang terbata-bata. Pak Paduka Raja, atas nama seluruh rakyat, maafkan atas ketidakjujuran yang sudah kami lakukan. Kami berjanji Paduka tidak akan mengulanginya lagi. Kami akan selalu bersikap jujur. Maafkan kami Paduka. Raja Lebah pun mengampuni rakyatnya. Pada perayaan musim selanjutnya, rakyat pun bersuka cita. Mereka mengumpulkan lebih dari 1 sendok madu. Ternyata ada buah, bunga, dan makanan lezat lainnya. Mereka kini sadar bahwa makanan yang mereka berikan itu untuk kesejahteraan mereka juga. Nah, sejak saat itu adik-adik, rakyat lebah pun hidup dengan penuh kejujuran dan kepatuhan kepada sang raja.
Karena akibat dari ketidakjujuran dan ketidakpatuhan, mereka jadi gagal deh melakukan perayaan panen. Ketidakjujuran dan ketidakpatuhan akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Wah, menarik ya adik-adik. Kita harus menanamkan sikap jujur sedari kecil, karena kejujuran itu membawa keberuntungan. Seperti lagu berikut ini. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Segitu dulu ya cerita Kak Muti. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.